Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ibu-ibu tanya sama saya, Bu Aisyah, kalau kita akikah atau kurban, potong ayam aja bisa? Bu, ayam itu unggas, bukan mamalia. Di otak manusia nggak ada otak unggas. Kalau ibu mau potong ayam buat temennya kambing, lain soal. Jadi yang dipotong memang mamalia yang punya syarat tadi. Ya kambing kah, sapi kah, kerbau kah, onta kah, kan gitu. Paham ya Bu? Ya. Jangan juga merasa, aku sih nggak pernah yang istighfar matanya keluar, jadi kayaknya nggak usah kurban. Ya nggak gitu. Ada ibu kalau marah memang nggak keluar ngomongnya, tapi apa? Ngebatin. Biar aku aja yang mengalami ini semua. Saya TBC, Bu. Karena otak emosi itu ada di otak kita. Ada di otak kita otomatis. Dan emosi bukan cuma marah. Ibu sedih juga itu emosi. Ya, ibu cemas itu emosi. Ibu takut itu emosi. Bahkan ibu gembira pun itu emosi. Gembira juga harus dikendalikan. Gembira tidak dikendalikan, akan ada penyakit yang namanya dalam penyakit mental itu manik. Terlalu euforia. Malah terlalu gembira, harusnya ketawa, ini bisa mukul orang. Iya, lempar-lempar barang. Saking gembira, itulah makanya gembira pun, karena itu jenis emosi, itu ada di otak kita, itulah kita juga harus berkorban. Supaya gembiranya itu terkendali. Ibu misalnya, sekarang kan musim reunian ya. Banyak tuh ibu-ibu gembira kalau reuni. Ketemu temen gitu, ketemu temen. Tapi terlalu gembira, ibu bukannya memeluk temen, malah ibu guling-gulingan di lantai. Coba kebayang gak? Kan kalau gembira kan, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kan gitu kan? Makanya harus sebut Allah. Ketemu temen kan, ya Allah, gitu kan? Karena kalau enggak, ibu jadi euforia. Ya, maka mengapa kita pas gembira juga harus ingat Allah, sedih juga ingat Allah, kesel ingat Allah, bahkan sombong pun harus ingat Allah. Ya. Kalau sombong bagaimana Bu Aisyah? Sombong gampang itu, gampang mendeteksi orang sombong. Apa? Kepalanya selalu ke atas. Sombong. Tapi bedakan juga antara sombong sama rabun. Karena kan kalau yang plus, matanya plus kan, baca begini kan. Karena udah plus. Jangan juga ibu temennya lagi baca begini. Sombong. Iya, ini kacamata. Kacamata positif kan di bawah naruhnya kan gini kan. Kan gini kan. Ini kadang-kadang kan bacanya begini. Pas lihat orang kan kayaknya sombong banget gitu ya. Padahal udah rabun. Paham ya? Jadi emosi ini ternyata perlu dikendalikan. Ya. Kalau memorinya bagaimana Bu Aisyah? Memori lalunya. Nah, memori lalu karena dia sudah terikat, perlu kita, ya. Jadi ini memori Bu, waktu terikat ini saraf, lemnya keluar terus, keluar. Ya. Dan keluarnya tuh dalam bentuk listrik. Coba ya kita lihat ada nggak di sini. Nih, bentuknya gini nih Bu. Coba lihat deh. Ya mohon maaf kalau teman-teman di atas nggak kelihatan gambarnya. Jadi bayangin aja di otaknya ada listrik. Keluarnya kayak gitu. Oh ada YouTube ya? Oh YouTube ada, bisa lihat dari YouTube. Oh ya. Ada listriknya Bu. Di otak kita ada listriknya Bu. Makanya ibu sering nggak otaknya panas. Koslet. Atau listriknya keluar. Nah. Peristiwa yang mengikat emosi, listriknya nyala terus Bu. Nyala terus. Sampai kapan? Sampai memaafkan. Baru berhenti. Listrik itu. Itu dahsyatnya memaafkan. Itu dahsyatnya pahala memaafkan. Ya. Kalau minta maaf, iya. Kalau kita minta maaf, misalnya kita sempat marah sama anak kita. Anak kita otaknya ini listriknya nyala terus.
Karena dia masih kecil, dia belum ngerti memaafkan. Maka kita lah ya, minta maaf. Bunda minta maaf ya, nak? Bunda minta maaf. Tadi kamu ya, Bunda nggak sengaja karena Bunda kaget, kamu ya pecahin piring, Bunda teriak, Bunda minta maaf ya, nak? Ah, dia listrik di anak berhenti tuh. Berhenti. Tetapi sebelumnya sudah terikat kan? Dia tetap juga akan ingat. Tetapi dia memaafkan. Ya, tidak keluar terus listriknya. Supaya apa? Yang lalu-lalu itu tetap terikat supaya jadi pembelajaran. Jadi anak tahu bahwa kalau bawa piring hati-hati. Atau kalau belum sanggup bawa piringnya yang plastik aja gitu. Dia belajar untuk itu. Ya, untuk itu. Maka kalau ada kalimat, saya bisa memaafkan tapi susah melupakan. Itu udah benar. Karena peristiwa yang sudah dialami, itu sudah kadung ya terekat lemnya. Sebagai memori. Tetapi tidak keluar terus-terusan lemnya. Ini istilah umumnya ya. Istilah umum. Kalau cerita tentang aslinya, ribet Bu. Perlu 2 tahun kita Bu, 4 semester. Ini cerita secara gampang saja. Tapi perlu tahu kerja otak. Ya, ngerti kan? Jadi berhenti nih listriknya pada saat kita minta maaf dan juga memaafkan. Ya, paham ya? Nah, Bu Aisyah, memangnya pengaruh bila memori masa lalu itu pada kehidupan kita sekarang? Banget. Pengaruh banget. Ya, apalagi memori inner child. Kenapa? Karena otak lagi jernih-jernihnya, belum mikirin listrik, belum mikirin gas, belum mikirin uang hansip, uang ya iuran, belum mikirin lain, itu lagi jernih-jernihnya. Kena omel, kena marah, atau tadi terluka karena merasa diabaikan, karena si ibu, tadi contoh tadi ya, si ibu yang janji jam 5 datang, datangnya jam 9 tanpa ada pemberitahuan. Tapi kita tahu juga kondisi ibu ini kan. Jadi kan kondisi yang berbeda, yang membuat masing-masing otak ini mempunyai pengalaman yang berat jadinya. Anak-anak lebih berat karena dia masih fresh otaknya. Nggak boleh juga kita bilang, gitu doang. Nggak bisa. Buat seorang anak ya yang sedang jernih otaknya, mengalami suatu peristiwa, mungkin yang untuk kita orang dewasa itu biasa aja. Tapi buat dia, seorang anak misalnya, ya anak PAUD yang umur 3 tahun. Ibu kan bawain minuman dari rumah ya untuk bekal dia ya, bawain makanan. Satu ketika ini anak disuruh ke depan oleh gurunya untuk dia cerita bagaimana liburannya. Dengan susah payah dia terbata-bata cerita ada 10 menit. Haus. Pas mau masuk ke ya kursinya, itu botol minumnya ya oleh temannya disikut, jatuh, tumpah airnya. Sedih nggak itu? Sedih. Berbekas nggak di otaknya? Berbekas. Walaupun kalau dia cerita barangkali sama bunda atau umiknya di rumah, bunda akan menertawakannya, mengatakan bahwa itu biasa sayang. Terus gantian umiknya yang curhat. Umi dulu, bunda dulu, juga begitu. Dulu nih, ini siapa yang mau berhentiin listriknya nih? Ya, jadi kalau anak kecil cerita, tolong tidak mengatakan itu biasa nak, stop itu. Karena buat dia itu sebuah pengalaman yang berat. Bayangin lagi haus-hausnya bun, ya minum, ya tumpah. Mau minta temen, anak PAUD kan masih pada pelit-pelit kan? Gak boleh. Kata ibu aku gak boleh berbagi. Karena siapa tahu temennya lagi sakit. Waduh, ya ada di kantin. Tapi anak PAUD siapa yang ngasih uang jajan anak PAUD? Pakai kiris. Handphone aja nggak pegang. Iya kan? Iya. Minta sama guru, kadang guru juga banyak yang diperhatikan. Nah, buat dia seorang anak yang minumnya tumpah, itu peristiwa luar biasa. Dan tolong tidak dianggap itu biasa, nggak usah tahan. Bagusnya adalah, jadi misalnya dia cerita sama bundanya malam ya. Jadi adik haus ya. Iya bunda, aku haus. Nangis kan? Karena dia mengenang memori tadi kan? Ya. Adik kesel sama temen adik. Ya kesel lah bunda, gara-gara dia aku jadinya nggak minum. Kayak gitu gak sih? Dan tolong
tolong juga tidak disuruh berhenti nangis. Ya udah, jangan nangis, jangan nangis. Karena nangis itu adalah cara dia menghentikan listrik ini. Iya Bu. Nangis itu air mata Allah ciptakan, itu bekerja berpengaruh pada kerja otak. Bahkan nangis bukan hanya sedih nangis. Sedih ya nangis, kesel yang nangis ya Bu. Marah ya nangis, ya kan? Takut ya nangis, gembira ya nangis, itu hebatnya air mata. Maka kalau itu anak nangis, apalagi dia anak laki, banyak kan ibu-ibu merasa anak laki nggak boleh nangis. Ya, justru dengan nangis, itu nangis salah satu cara Allah berikan untuk kita ya menstop memori negatif. Ya kan? Iya. Jadi biarin aja nangis. Paling kita lihat, ya. Kalau anak ini kayaknya badannya udah mau deket-deket kita, berarti dia pengen dipeluk, Bu. Dipeluk. Apalagi anak bawah 5 tahun, itu pasti harus dipeluk, usap-usap. Ya, sampai selesai nangis, gitu. Paham ya, Bu ya? Kadang banyak orang tua, stop. Jangan nangis. Perempuan. Tuh anak kecil Bu, kalau udah nangis susah stopnya. Iya gak sih? Iya kan? Saya suka lihat anak-anak di mall lagi tantrum, lagi nangis. Harusnya dikasih kesempatan nangis dan ibu ya pinggirkan, malah peluk. Ini, jangan nangis, stop, jangan. Orang lagi nangis disuruh stop Bu, ya Allah. Kalaupun anak sudah mulai stop dan nadanya itu lagi ikhtiar. Lagi usaha supaya stop. Ibu masih juga, ayo diam. Itu lagi usaha Bu. Bagaikan mobil ngerem. Saya suka kadang-kadang kalau nggak inget diri kepengen gue seminarin nih ibunya. Tapi sudahlah, ini di mall ya. Insya Allah kapan-kapan dia datang ke Al-Aqsa. Ya paham ya Bu? Iya, karena memang begitu anak kecil nih. Peluk. Supaya tidak dipendam-pendam. Pada saat dipendam jadi tantrum, itu yang bahaya. Itu yang susah lagi untuk dikendalikan. Ya. Jadi nangis, inilah sesuatu yang baik. Memang seumuran kita yang sudah rajin taklim, kita tahu nangisnya yang paling baik adalah di atas sajadah. Ya kan? Tapi anak-anak belum tahu. Jangankan anak-anak remaja aja, ya, juga belum tahu cara begitu. Ya, kita aja baru nangis di atas sajadah kalau udah rajin taklim, itu pun udah empur 45 ke atas. Makanya kalau ada yang di bawah 40 rajin tali, Masya Allah itu ya. Jadi nangis aja Bu, nangis aja. Ya, nggak apa-apa ya Bu Aisyah. Oh siapa Bapak? Boleh. Dan ingat, memang ya diajarkan pada saat setelah nangis ingat Allah. Pada anak-anak, kita minta dia istighfar. Tapi sekali lagi, kalau lagi nangis disuruh istighfar kan susah. Istighfar. Astag. Anak suruh nangis, ibu suruh istighfar. Ibu aja yang istighfar. Astagfirullahaladzim. Sambil elus-elus belakang. Jangankan anak-anak kita juga lagi nangis sesegukan. Ya, teman kita istighfar Bu. Bukan gak mau, susah. Ya. Ada ibu misalnya suaminya meninggal dadakan, itu sedih banget loh. Pasangan hidup. Jadi stres paling tinggi di kehidupan seseorang adalah kehilangan pasangan hidup yang meninggal. Bukan yang cerai ya. Kalau yang cerai kadang-kadang dalam hati syukurin gitu. Tapi yang meninggal. Nangis kan kita kan? Nah banyak juga yang datang itu suka sok tahu, kesel banget. Ya. Udah jangan nangis ya. Ajalnya tahu sih aja. Tapi kita pengen nangis, biarin aja. Supaya otaknya tadi tidak terikat erat sehingga nanti bahaya jadi trauma. Nangis aja, biarkan nangis. Ya, biarkan nangis. Kita yang usap di punggungnya, astagfirullahaladzim. Nah, kadang-kadang pada saat kita istighfar, ini orang kan mendengarkan juga. Ya, mendengarkan juga. Maka ya, zikrullahnya juga akan didengar. Saya kebayang itu pernah tuh saya lihat
Ada keluarga yang ingin supaya ini si istri tidak meraung. Memang tidak boleh meraung, tapi nangis masih boleh. Ya, buru-buru dia. Istighfar kamu, ingat Allah, istighfar. Itu ibu lagi nangis. Ayo istighfar. Ikan kasihan. Ya. Aduh, saya kalau kayak gitu rasanya ikut istighfar langsung astagfirullahaladzim. Ya, istighfar bukan karena ibunya yang nangis, gara-gara papa itu. Astagfirullahaladzim. Paham ya Bu ya? Iya. Karena memang Allah minta kita ini selalu ingat Allah ya. Selalu ingat Allah. Nah, di surat Al-Baqarah 152 saja Allah mengatakan apa? Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Jadi kondisi apapun ya. Kemudian apalagi Allah bilang bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Ini ingat terus, ingat terus. Ingat. Banyak orang-orang kalau nanti sudah belajar tentang hal kayak gini atau manajemen emosi, kemudian saya sampaikan istighfar ya. Kadang-kadang ibu itu nggak puas, masa cuma istighfar doang? Istighfar itu dahsyat, dahsyat, ya. Karena pada saat kita lafazkan astagfirullahalazim, itu kalimat itu jalan di sistem saraf ya. Coba lihat sistem saraf. Sistem saraf itu kayak kabel listrik. Dia jalan ke otak, dia jalan juga ke jantung atau ke kolbu, bahkan jalan ke seluruh tubuh. Ya. Aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Azim. Itu dahsyat itu. Bahkan ilmu otak mengatakan pada saat kita istighfar, istighfar ini mendelete. Bahasa sekarang, delete. Apa delete, Bu? Hapus. Kalimat yang terlanjur kita ucapkan, kalimat negatif yang terlanjur kita ucapkan, peristiwa yang terlanjur kita lihat lewat mata, ya, atau berita yang terlanjur kita dengarkan dan itu negatif. Dia jalan, jalan di badan. Sebelum kerekam di otak dan di kolbu, bahkan sebetulnya setelah terekam juga di otak dan di kolbu, istighfar ini mendelete, delete. Ya. Banyak sekali Allah sampaikan keutamaan istighfar di Al-Quran. Juga di Al-Hadis. Ya, banyak sekali. Nanti cari sendiri ya. Saya mau ceritakan perjalanannya saja dulu. Ya. Dan tentu zikrullah lainnya. Pada saat kita sedang sedih, ya, takut, itu yang disuruhnya apa? Istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka pada saat nih kita sedang ya istirja atau kemudian juga istighfar, ya, ini jalan. Dan cepat sekali, Bu. Itu dari mulut ke otak 240 km per jam. Bayangkan. Nanti dari otak ke badan lebih cepat lagi 320 km. Nggak ada motor yang secepat itu. Wus yang ada, wus. Ibu kalau naik bus, lihat dari atas. 320 km per jam. Ya nggak ada motor secepat itu, Bu. Ya, ini kan bus itu Jakarta, Bandung itu juga cuma 3/4-nya kan. Ini kan badan kita. Coba bayangin Ibu, paling misalnya tinggi saya 160. Dari mulut sini ya mungkin ke seluruh badan ke atas nih, ya cepet banget kan. 320 km cepet banget tuh. Gitu. Itu keren banget, luar biasa kalimat-kalimat ini. Apakah kalimat-kalimat bahasa kita juga bisa kita lafazkan? Iya, dia juga jalan. Dia juga jalan. Tetapi memang kalimat-kalimat yang memang disusun ya oleh Allah, diajarkan ke baginda Nabi SAW, kemudian Rasulullah mengajarkan kita umatnya, itu memang kalimat yang luar biasa, ya, susah ditiru oleh manusia untuk membuat kalimat itu. Ya. Bahkan bukan hanya memori di otak, memori di jantung juga. Kenapa Bu Aisyah? Kok kita bicara jantung? Karena ya memori itu bukan hanya bekerja di otak saja, tetapi juga bekerja di jantung. Jantung. Nih kita lihat jantung. Ini jantung, Bu. Tuh jantung. Ya. Para ulama bersepakat yang namanya kolbu itu organnya jantung. Walaupun masih banyak orang mengartikan kolbu itu hati. Ya. Sebetulnya bahasa Arab itu kolbu itu jantung, hati itu yang kibdun. Hati itu di sebelah kanan, Bu. Coba pegang dulu. Ibu pegang dulu. Ya. Ini nih. Di bawah paru-paru kanan itu lever hati. Pernah deg-degan di situ? Ya Allah, aku deg-degan. Ibu pegang begini kayaknya. Lapar pun bukan di
di sini sayang. Lapar tuh di sini sebelahnya. Kiri, lambung itu di kiri. Ibu pernah kaget? Ya Allah, aku kaget. Pegang itu levernya gitu. Yang dipegang apa? Kalau deg-degan, jantung. Karena nanti semuanya bermuara di jantung. Memang selama ini kita taunya jantung adalah ya sebuah organ memompa darah ke seluruh tubuh. Tapi di abad-abad tahun ya abad 20 ini didapati ya ada penelitian tahun 91 Dr. J. Andre Armour dari Montreal, Kanada, itu mengatakan di jantung manusia, daerah serambi kanan dan bilik belakang ada sel otaknya juga. Jumlahnya kalau di otak 100 miliar, ini 40.000. Jadi gini, ya di otak tadi yang bikin sambungan tadi kan sel otak. Di otak 100 miliar, di jantung atau di kolbu 40.000. Jadi di kolbu kita juga akan tersambung-sambung seperti tadi itu. Makanya sering ada memori yang ibu ngerasanya malah di dada. Ya. Ada memori yang ibu rasanya bukan lagi di otak tapi sampai ke sini. Ya. Makanya kalimat-kalimatnya tuh menghujam kolbu gitu ya. Iya. Dari lubuk kolbu yang terdalam. Itu juga terjadi. Terjadi apa? Terjadi ya loncatan listrik juga di jantung kita, di kolbu kita, terekam. Kalau yang biasa-biasa aja itu cuma di otak saja. Kalau yang tadi, yang ekstrim, kenapa sangat kita ingat? Selain terekam di otak, dia terekam juga di kolbu, di jantung. Ibu pernah nggak kalau foto begini gayanya? Terus apa bilangnya ini? Korea lagi. Bu, ini gambar jantung, gambar kolbu. Coba lihat tuh, lihat jantung tuh. Kolbu juga ukurannya sekepalan tangan masing-masing. Sama kayak emosi. Kemudian ada begini kan kalau kita foto tuh. Ini maksudnya pembuluh darah. Satu aorta, satu ya arteri pulmonalis tuh kayak dia tuh lihat. Ya, saya bukan nggak suka sama Korea, tapi ini asli-aslinya jantung. Boleh nggak kalau nanti foto nggak apa-apa gaya gini, cuman ngomongnya my kolbu, kolbuku gitu, ya nggak? Iya, iya. Anak kecil pun jadi tahu sarangyo. Ini emang kolbu. Coba taruh bu begini, udah begini bu taruh begini. Ah, tuh di situ letaknya bu, di situ letaknya.